Guru honorer ini tanggung utang 206 juta rupiah di 40 pinjol ilegal, berawal dari ketidaktahuan. Dikutip dari Kompas TV edisi 18 Agustus 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Wanita bernama Afifah Muflihati mungkin tak pernah menyangka bakal diteror, dipermalukan, bahkan terjerat utang hingga ratusan juta rupiah. Berawal dari kebutuhan mendesak dan ketidaktahuan, wanita berusia 29 tahun itu harus menghadapi teror setiap hari dari pelaku pinjaman online ilegal. Afifah masih ingat betul kejadian yang menimpanya pada 20 Maret 2021. Awalnya, guru honorer tersebut terdesak karena tak punya uang untuk memenuhi kebutuhan susu kedua anaknya. Saat sedang berselancar di media sosial dengan ponselnya, Afifah melihat sebuah iklan aplikasi pinjaman online alias pinjol. Di tengah situasi sulit, Afifah merasa menemui jalan keluar untuk memecahkan persoalannya karena aplikasi itu bersedia memberi pinjaman uang. Bahkan, penawaran pinjaman uang tersebut diberikan tanpa jaminan, bunga rendah, proses cepat, dan jangka waktu yang lama. Saya merasa ini bisa menjadi solusi untuk membantu saya mendapatkan pinjaman uang tanpa proses yang ribet, kata Afifah dikutip dari kompas.com pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum pinjam di pinjaman online tersebut, sempat mau pinjam uang ke teman-teman, tapi kondisinya sama dengan saya, jadi saya urungkan. Karena merasa tak ada cara lain, Afifah lantas memutuskan mengajukan pinjaman sebesar 5 juta rupiah karena tergiur bunga rendah sebesar 0,04% dengan waktu 91 hari. Prosesnya sangat cepat, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Saya hanya diminta untuk foto diri dan foto KTP, serta foto memegang KTP. Tak ada 5 menit, ada transfer 3,7 juta rupiah dari 3 aplikasi online ke rekening saya, ujarnya. Afifah mengatakan uang yang cair ke rekeningnya dengan pengajuan pinjaman yang diajukan jumlahnya berbeda. Afifah saat itu berpikir mungkin ada potongan administrasi. Setelah itu, uang pinjaman tersebut sempat ia biarkan di rekeningnya karena dia belum meminta izin kepada suaminya untuk berutang. Jadi pikiran saya, kalau suami tidak memperbolehkan, langsung saya kembalikan. Tapi nominalnya memang tidak sesuai pengajuan, kata Afifah. Baru memasuki hari kelima atau tanggal 25 Maret 2021, Afifah mendapat pesan lewat aplikasi WhatsApp. Isinya, dia diminta untuk segera melunasi utang-utangnya. Namun tidak saya gubris karena uang transferan juga belum saya pakai. Ternyata semakin menjadi-jadi. Penagihannya seperti teror dan menyasar ke kontak ponsel saya, ujarnya. Pada hari ke-7, kata Afifah, mulai ada teror kepada rekan-rekan Afifah yang ada di kontak Ponbook. Dari kisaran 200 kontak yang tersimpan di ponselnya, 50 diantaranya mendapat pesan penagihan karena dianggap sebagai penjamin. Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, Afifah mulai berupaya mengembalikan uang yang dipinjamnya. Pinjaman 5 juta rupiah diterima 3,7 juta rupiah, disuruh melunasi 5,5 juta rupiah, ucapnya. Tanpa pikir panjang, karena terus menerima teror penagihan, Afifah kembali melakukan pinjaman online lainnya untuk membayar utang pelunasan. Total ada 40 aplikasi pinjaman online ilegal yang diakses Afifah.
Bisa dikatakan gali lubang tutup lubang di pinjol itu, tapi setelah dihitung malah hutangnya jadi 206 juta rupiah, kata Afifah. Afifah mengatakan penagihan utang yang dilakukan aplikasi pinjaman online tersebut dinilai sangat mengerikan. Selain kata-kata kotor, ada foto editan seolah telanjang dan disebar ke kontak WA yang ada. Kata-katanya juga penuh ancaman, fitnah, dan mencemarkan nama baik, ucapnya. Afifah pun mengaku sempat trauma dengan teror tersebut. Bahkan ia sempat tak mau memegang ponsel karena banyak temannya bertanya mengenai kejadian yang dia alami. Karena terus dihantui dengan perasaan tak nyaman karena teror tersebut, Afifah kemudian berupaya melunasi pinjamannya. Kali ini ia menggadaikan sertifikat rumahnya. Uang hasil menggadaikan sertifikat rumah lantas ia bayar ke aplikasi tersebut sebesar 20 juta rupiah. Jadi ada 158 juta rupiah yang sudah dikembalikan, tapi masih ada tagihan 48 juta rupiah. Kalau dihitung, saya malah rugi 75 juta rupiah, kata Afifah. Dia berharap kejadian yang menimpa dirinya tak dialami orang lain. Afifah berharap meski dalam kondisi kepepet sekalipun, jangan melakukan pengajuan utang di pinjaman online ilegal.